Hello everyone, kembali lagi di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali membahas mengenai database MySQL. Oke, kita masuk ke bagian unique constraints. Jadi, unique constraint itu seperti apa? Jadi, yang namanya unique itu berarti kan dia tidak boleh sama. Jadi, kita di sini memastikan untuk tidak ada datanya yang duplikat atau data yang sama. Nah, dengan cara itu kita akan menghemat sebuah penyimpanan dan mengoptimalkan tabel. Oke, bagaimana cara membuatnya? Nah, kebetulan di sini database yang saya gunakan telah hilang. Di sini saya akan membuat database baru dan saya akan menggunakan tabel baru. Oke, teman-teman bisa ikutin ini atau menggunakan database yang lama. Oke, langsung saja. Di sini masuk ke MariaDB-nya seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat database baru. Belajar MySQL. Teman-teman boleh namain yang sama atau nama yang berbeda. Oke, kemudian di sini saya akan menggunakannya use belajar MySQL. Oke, di sini saya akan membuat sebuah tabel baru, create table. Create ini adalah perintah DDL atau data manipulation language. Teman-teman seperti yang sudah tahu. Create table, namanya customers. Kenapa ada S? Karena kan memang isinya itu banyak. Biasain kalau buat table itu dia bersifat untuk jamak seperti ini. Apa aja sih isi dalam tabel customer ini strukturnya? Di sini ada ID dengan tipe integer, kemudian dia primary key, not null dulu, primary key, kemudian auto increment, kemudian dia ada first name, not null. Oops, salah, parter dulu, tipe datanya dulu, kemudian panjangnya berapa, kemudian nah kalau ada first name kan berarti ada last name, varchar 50 dan not null lagi. Kemudian ada email. Nah, teman-teman kan udah tahu nih, setiap orang kan hanya mempunyai satu email dengan nama sing seperti itu. Jadi di dunia ini emailnya tidak ada yang nama yang sama, alias dia itu unik. Jadi di sini yang akan kita buat unik adalah email. Tapi kalau nama itu bisa aja sama. Nama itu tidak bisa dibuat unik karena setiap orang ini bisa saja mempunyai nama yang sama. Tetapi kalau email dia tidak bisa. Oke, bagaimana cara menambahkan kunci uniknya? Jadi tinggal seperti ini aja, unique key. Apa sih yang di unik? Nah, di sini kan kita tadi udah menyebutkan kalau yang kita unik itu adalah email. Nah, kita enter lagi. Nah, di sini kan udah ada buka kurungnya. Kemudian kita tutup di bawah. Kemudian jangan lupa titik koma. Oke, very oke. Nah, setelah ini kita akan memasukkan datanya. Teman-teman bisa ikutin aja. Insert into. Nama tabelnya apa sih? Itu customer. Nah, yang dimasukin apa di sini? Yaitu first name, last name, email. Nah, hanya 3 ini aja kan. ID ini kan udah auto increment, jadi dia auto menambahkan kayak gitu. Dia otomatis menambahkan terus menerus dari 1 hingga ke angka-angka berikutnya. Oke, jadi setelah kita membuat kuncinya di sini first name, last name, email, nah kemudian kita memasukkan datanya. Teman-teman pasti udah tahu. Nah, di sini kita memasukkan data yang pertama. Nama data yang pertama itu adalah Rachel. Untuk first name-nya, karena dia tadi varchar, kita membuatnya di sini diapit oleh 2 titik. Tanda 2 titik ini, 2 petik. Kemudian ginting. Oke, kemudian di sini saya menggunakan emailnya Rachel Ginting @gmail.com. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya enter, maka datanya masuk. Kemudian, seperti apa cara mengecek dia unik atau tidak? Nah, seperti apa? Kemudian kita masukin lagi sebuah data, insert into customers
first name, last name, email, kemudian isinya apa, yang akan diisi seperti apa. Nah, di sini kita buat namanya berbeda, tapi di sini kita buat emailnya itu sama. Oke, di sini berarti saya buat namanya Ardana. Di sini Putra. Nah, kemudian di sini kita membuat email dengan nama email yang sama. Nah, teman-teman kan lihat nih, di sini namanya memang berbeda, tapi kita buat emailnya yang sama. Bagaimana hasilnya kalau kita enter? Nah, seperti ini bacaannya. Duplicate empty, namanya yang di emailnya rachelginting@gmail.com for key customer email. Jadi emailnya itu udah dijaga agar tidak terjadinya duplikasi data seperti itu. Tapi kalau kita membuat namanya yang sama dan email yang berbeda, dia tidak akan menjadi masalah. Contoh seperti ini. Coba di keyboard tekan back up. Nah, dia akan mengcopy baris sebelumnya. Nah, di insert ini coba saya turunin lagi. Nah, seperti ini, insert into ini kan seperti sama yang di atas. Kemudian di sini dengan namanya yang sama. Nama yang sama contohnya adalah Rachel Ginting. Nah, seperti ini. Tapi emailnya berbeda. Di sini Rachel saja emailnya @gmail.com. Jadi gunanya unique itu untuk menjaga agar tidak terjadinya duplikasi data. Nah, di sini Rachel Ginting. Jadi seseorang atau setiap orang itu bisa aja mempunyai nama yang sama, tetapi ada memang identitas dia yang harus unik. Contohnya di sini adalah email. Jadi email itu satu nama email hanya dimiliki oleh satu nama orang. Seperti itu. Jadi di sini namanya sama, tetapi emailnya berbeda. Bagaimana kalau kita enter? Nah, query OK. Dia sah-sah saja, asalkan emailnya ini unik, karena kita udah menjaganya dengan unique key tadi, customers. Nah, seperti ini. Jadi ini yang auto increment tadi. Yang kedua kan gagal, jadi dia diabaikan. Kemudian dia auto increment jadi 3. ID-nya ini jadi 3. Oke, di sini namanya sama, tapi emailnya yang berbeda. Seperti itu. Oke, di sini saya harap teman-teman mengerti yang saya sampaikan. Nah, setelah teman-teman tahu kegunaan unique constraint itu seperti apa, nah, di sini kita akan membahas lagi bagaimana jika teman-teman lupa menambahkan unique constraint seperti itu. Nah, jika teman-teman lupa, teman-teman bisa menggunakan perintah DDL yang namanya alter table. Oke, di sini kan udah ada, jadi kita hapus dulu dengan perintah yang sama, yaitu alter table. Alter table apa? Customer. Nah, sebelumnya kita buat dulu show create table customers. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Nah, di sini kita telah membuat tabel customer tadi jadi seperti ini. Jadi di sini unique email, namanya itu adalah email. Jadi kita bisa menghapusnya dengan nama ini. Jadi alter table customers drop constraint email seperti ini. Nah, query OK. Jadi kalau kita show create table lagi, table customers, nah ini emailnya ini bakal hilang. Tadi kan di sini ada primary key, kemudian ada unique key. Di sini kita ada 2 kunci. Kemudian di unique ini sudah hilang. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Jadi kita bisa menggunakan perintah yang sama, yaitu alter table. Oke, alter table, nama tabelnya jangan lupa sama customer. Kemudian kita add constraint unique key unique email. Nah, ini adalah namanya. Kemudian apa sih yang di unique? Ini adalah email. Kemudian kita enter. Nah, query OK. Kemudian kita cek lagi coba. So create table customers. Nah, dia akan ada lagi dengan namanya adalah unique email. Ini namanya unique email. Nah, seperti itu jika teman-teman lupa untuk menambahkan
unique emailnya atau unique key-nya. Oke, baik, sampai sini aja pembelajaran kita mengenai database MySQL tentang constraint unique. Oke, saya akan tunjuk kalian di video selanjutnya. See you soon.